Banyak dari kalian yang request ke gua buat bahas kamera yang satu ini. Yap, ini adalah Sony A6100. So, kameranya udah ada di tangan gua dan mari kita langsung bahas. Ini adalah Logitech. Bukan Logitech gaming biasanya, tapi adalah Logitech khusus untuk office. Dengan produk line up terbaiknya Logitech, bisa memberikan feel profesional dengan sentuhan yang tetap stylish untuk dipakai selesaiin tugas-tugas kalian. Wireless keyboard multi-device K380 dengan desain yang compact, lucu, elegan, keyboard ini bisa dihubungkan ke 3 device sekaligus, notebook, smartphone, maupun tablet sekalian. Mudah diatur, mempermudah pekerjaan. Mousepable M350, simple, mini, dan unik. Dihubungkan dengan Bluetooth ataupun dengan receiver langsung, bisa jadi kombinasi notebook kerja kalian semakin cantik. Next, Spotlight Presentation Remote. Salah satu remote powerful untuk digunakan saat presentasi. Bisa dimanfaatkan untuk memberikan spotlight, zoom in yang nantinya menambahkan value saat presentasi di depan klien. Dan terakhir yang paling mutakhir, Wireless Mouse MX Master 2S. Dengan fitur wirelessnya ini, kita bisa menghubungkan 3 buah notebook ataupun PC sekaligus, dan spesialnya lagi dengan bantuan software Logitech, 3 buah device ini bisa digabungkan menjadi satu yang nanti kursornya itu bisa berpindah antar device secara smooth. Semuanya ini bisa memaksimalkan pekerjaan kalian dengan hanya menggunakan peripheral Logitech seri ini cuy. Makanya, cek link di deskripsi untuk info lebih lanjutnya ya. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan referensi gear buat kalian yang mungkin tertarik dengan teknologi produksi konten kreatif. Entah kalian doyan fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru. Oke, kayak yang udah gue kasih lihat sebelum bumper tadi, kali ini gue membahas kenapa kameranya ada di situ lagi ya. Tapi ya, kali ini gue membahas kamera entry level APS-C Sony dengan nama A6100, dimana ini adalah kamera mirrorless APS-C penerus dari tipe Sony A6000 yang merupakan salah satu kamera terlaku di jajaran mirrorless-nya Sony. So, apakah kamera ini akan kembali membawa kesuksesan seperti generasi sebelumnya? Apakah ini pilihan tepat untuk para user yang baru mau belajar kamera? Tonton video ini sampai habis. Pertama, soal harga, kamera ini dibanderol seharga Rp12.120.000 termasuk lensa kit 16-50 mm. Kalau lihat dari harganya mungkin cukup tanggung, dimana gue pribadi akan lebih prefer nabung lagi buat A6400. Dan di harga tersebut gue rasa dia bersaing cukup ketat dengan Fujifilm X-T200 yang dibanderol Rp12.900.000 yang pernah kita review juga. Tapi balik lagi, semua tergantung preference masing-masing, so ikutin terus video ini biar tahu penilaian fullnya. Soal build quality, gue merasakan gap yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan A6400. Finishingnya itu, surface bodinya ini terkesan lebih terasa murah bila dibandingkan dengan kakaknya itu. A6400 terasa memiliki balutan tekstur yang lebih gagah dan terasa lebih profesional. Tapi untuk handling kurang lebih sama ya buat kalian pegang-pegang, karena ukuran grip dan kameranya juga secara overall itu cukup identik dengan A6400. Dan jajaran mirrorless APS-C dari Sony adalah salah satu yang memiliki grip terenak bila dibandingkan dengan para pesaingnya kayak Canon ataupun Fujifilm. Jadi gue rasa buat kalian yang masih baru dan mau belajar foto ataupun video, kalian gak akan terganggu dengan grip kameranya. Soal user experience masih seperti biasa, UI Sony menurut gue pribadi adalah yang paling susah untuk pengguna baru. Tapi mungkin di sisi lain memang bagus buat belajar, karena kalau kalian bisa pakai UI-nya Sony, kamera brand lain harusnya sih encer ya. Dan kalau kalian ada rencana upgrade ke kamera flagship Sony di masa depan, ya lebih baik menurut gue belajarnya dari UI Sony kayak gini. Kalau dari brand lain terus ke Sony tuh ambiar. Layarnya ini dia udah touchscreen, tapi hanya kepake untuk ngatur titik fokus aja. Karena dia nggak bisa buat ngubah-ngubah settingan. Kayak misalkan kalau pencet tombol FN di sini, keluar menu-menu, tapi kalian klik-klik itu tidak berguna. Dan begitu juga kalau lagi di dalam menu, ini touchscreen-nya nggak kepake. Ini emang udah kelemahan Sony yang entah kenapa lama banget nggak diimprove. Padahal para brand pesaingnya udah memiliki touchscreen yang lebih intuitif untuk berbagai kontrol dan juga navigasi.
Tapi paling nggak di sini layarnya udah bisa flip ke depan kayak A6400, jadi kalian bisa pakai buat foto ataupun video selfie ala-ala vlogging. Emang mekanismenya cukup pro dan kontra ya, karena banyak yang bilang lebih asik layar vari-angle kayak XT200. Karena layar flip kayak gini malah menghalangi slot hot shoe kameranya sehingga nggak bisa dipasangin mic. Buat gue sih sebenarnya nggak masalah karena mic gue bisa dijepit aja di layarnya, dan menurut gue layar ini juga punya benefit di bagian fotografi, dimana kalian bisa ngambil gambar low angle dengan layar menghadap ke atas tanpa harus mengeluarkannya ke samping kayak layar vari-angle. So mungkin makanya semua gue bilang itu tergantung penggunaan masing-masing aja. Dia juga dilengkapi dengan sebuah viewfinder yang bisa sangat berguna buat kalian kalau lagi ngambil foto atau video di bawah matahari yang cukup terik. Viewfindernya ini cukup kecil, dimana beberapa orang akan merasa kurang nyaman dan bahkan gak sedikit yang membuli juga kayak si Jared Polin, karena dia kecil banget nih kayak gini, ada di ujung gitu kan, sangat menyedihkan. Tapi menurut gue pribadi lebih baik kecil kayak gini daripada nggak ada sama sekali, karena ini masih kepake walaupun kecil. So far buat foto, kamera ini juga asik buat belajar ataupun menghasilkan karya yang cukup profesional. Burst-nya itu cukup tinggi hingga 11 frame per second, jadi akan cukup memuaskan buat para pengguna baru dan cukup untuk explore teknik fotografi yang cukup cepat kayak sport dan semacamnya. Dan mungkin kita cobain dulu 11 fps tuh secepat apa sih? Tapi yang menurut gue menjadi nilai jual tertinggi dari kamera ini adalah hadirnya eye tracking autofocus Sony yang sudah tidak diragukan lagi akurasinya. Performanya benar-benar gokil, bahkan saat mengambil foto burst pada objek atau model yang bergerak cukup cepat. Begitu juga objek tracking yang kayaknya tuh lengket banget trackingnya sama objek-objek yang udah kita tentukan. Menurut gue masalah tracking autofocus, performa dari Sony A6100 ini udah mengalahkan para pesaingnya. Nah, soal kualitas foto sendiri, menurut gue sensor 24,2 megapikselnya udah menghasilkan gambar yang cukup bagus. Dan karena ini kamera yang proper, udah pasti dia juga mendukung file RAW di bagian fotonya. Dan mendingan gue puterin dulu beberapa hasil fotonya biar lebih jelas. Pasti nonton dalam resolusi yang cukup tinggi. Oke, sekarang kita akan bahas pada bagian videonya. To be honest, gue kurang suka dengan performa video yang ada di kamera ini. Tapi mungkin sebelum kita lanjut, mungkin cek dulu beberapa footage yang gue ambil pakai kamera ini. Oke, ini hasil perekaman pakai si A6100, cuman di sini pakai gimbal biar lebih stabil. Dan gua tes outdoor cuma pengen ngasih lihat aja kira-kira biar kalian bisa nilai warnanya cukup bagus atau enggak buat dipakai di warna standar. Coba kita agak jalan dikit kok, biar mungkin ada sedikit perubahan cahaya. Nih gue mulai kena matahari dan ya, silahkan kalian yang nilai. Oke, ini adalah hasil pengetesan hasil video dari Sony A6100, dimana gue nggak tahu gue udah sebut atau belum di video utama, tapi dia belum mendukung S-Log. Jadi ini di mode warna standar Sony aja, dimana menurut gue sih nggak jelek, masih cukup bagus selama kalian bisa maintain biar jangan terlalu banyak hotspot atau highlight di background ataupun di objek kalian. Dan ya, ini dia juga sekarang dibanding generasi sebelumnya A6000, dia udah ada external audio input menggunakan jack 3,5 mm. Yang dulu ada external audio input cuman lewat interface khusus mereka, yaitu yang ada di Hot-Shoe-nya. Di sini udah ada pakai jack 3,5 mm. Ya silahkan kalian nilai kualitas videonya. Di sini gua pakai lensa 16 mm dengan bukaan f1.8 sekarang settingannya. Cuman dia agak gelapin pakai ND filter biar nggak terlalu terang banget tapi masih dapat bokehnya, dan shutter 1/50. Ini juga di mode 4K. Dan ya, dari autofocus gue lihat di layar, karena ini bisa flip, gue bisa lihat di layar itu udah lumayan bagus. Jadi kalau gue maju-maju, dia cukup perubahan fokusnya mengikuti pergerakan gue dengan cukup baik. Dan ya, mari kita balik ke video utamanya.
Oke, jadi masuk ke pembahasan. Walaupun dia udah mendukung perekaman 4K, gua kurang suka karena kamera ini tidak mendukung perekaman video menggunakan profile lock atau S-Lock maupun dengan profile hybrid lock gamma atau HLG. Menurut gua profile tersebut adalah major point dalam kamera Sony, dimana ketidakhadiran mereka di kamera ini jadi pertimbangan besar buat gua. Nggak tahu buat kalian, tapi itu pertimbangan besar buat gua. Buat yang belum paham, jadi khasnya mirrorless Sony di mode warna standar itu videonya memiliki detail gradasi highlight yang menurut gua kurang enak buat dilihat. Setahu gua sih ini yang disebut dengan highlight roll off, dan roll off pada warna standar di video Sony itu menurut gua nggak asik. Hal ini juga terjadi pada A6400 di mode standarnya, tapi kita bisa mendapatkan dynamic range dan detail roll off yang lebih baik dengan memanfaatkan profile lock ataupun HLG. Meskipun biasanya butuh proses yang lebih panjang karena ada proses color grading. Tapi menurut gue ini vital dan penting karena kalau kita rekam dengan mode standar dan mendapati highlight roll off tersebut, kita sama sekali nggak bisa utak-atik dengan grading sekalipun. Karena informasi detail-detail warna pada bagian tersebut sudah hilang. Gua nggak bilang warnanya jelek ya, cuma gua nggak suka sama karakter roll off-nya ini aja. Untuk warna sendiri menurut gua selama nggak banyak titik overexpose yang burn out gitu, yang highlight banget, warnanya menurut gua udah lumayan bagus. Buat kalian yang mungkin mau vlogging atau bikin konten kayak konten-konten video online kayak traveling, food vlogging, video podcast, review makeup, tutorial dan lain-lain, kamera ini udah sangat mencukupi. Autofocus videonya juga udah berjalan dengan sangat baik, meskipun di video ini dia nggak ada fokus dengan eye tracking di mode videonya ya, hanya sampai face tracking aja. Tapi menurut gua performanya udah sangat bagus menjaga muka kita agar tetap fokus. Soal warnanya juga balik lagi, selama bermain di exposure yang tepat menurut gua akan tetap terlihat bagus. Viewers kalian pun nggak bakal banyak yang sadar juga soal roll off yang gua bahas tadi. Cuman buat gue yang pengen hasilnya terlihat lebih profesional dan mungkin kalian yang pengen kameranya bisa dipakai buat produksi serius kayak film pendek atau TVC, gua akan tetap menyarankan minimal ambil A6400 yang menyediakan lock profile dan juga hybrid lock gamma. Tapi sisi bagusnya kamera ini juga udah mampu merekam 4K tanpa limit durasi perekaman, sehingga akan sangat cocok buat kalian yang bikin video podcast atau dokumentasi-dokumentasi berdurasi yang cukup panjang. Dan menurut gua itu fitur yang perlu diacungi jempol pada mirrorless Sony belakangan ini. Oh iya, jangan lupa juga kalau dia udah mendukung slow-mo 120p buat yang mau bikin sinematik ala-ala. Dan dia juga menyediakan pilihan SNQ di sini, di dialnya ada SNQ untuk akses cepat ke mode slow-mo, dimana itu dulu cuma ada di jajaran yang agak mid levelnya, dan ini entry udah ada SNQ, patut diapresiasi. Oke, mungkin udah waktunya untuk kesimpulan. Menurut gua kamera ini memang udah terbilang sangat cukup buat kalian yang mau niat belajar foto ataupun video yang cukup ringan. Menurut gua banyak teknik fotografi yang bisa dieksplor dengan kamera ini, dan dia juga udah cukup buat bikin konten-konten video ringan kalau kalian vlogger, traveler, dan sebagainya. Sebagainya ada di urutan ketiga, tapi maksudnya ada banyak yang sebagainya itu ya. Ya kalian nangkep lah ya. Tapi kalau kalian fokusnya adalah ke arah video profesional, gua rasa agak tanggung. Mendingan nabung lagi dan ambil A6400 untuk memberikan ruang lebih untuk mengeksplor berbagai aspek dalam videografi. Perlu diingat juga kalau UI-nya agak lumayan menantang untuk pemula, tapi sisi baiknya kalian akan terbiasa dengan kontrol yang agak rumit. Ya tetap gue udah bahas semuanya sebisa gue, dan semua bergantung lagi pada preferensi kalian masing-masing. Karena balik lagi, hati kalian yang akan memilih. Oke, paling segitu aja buat video review dari Sony A6100 kali ini. Mungkin review yang cukup singkat dan nggak terlalu in-depth review gitu kan, tapi gua harap udah memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi mau nyari kamera. Kalau ada koreksi atau saran, taruh aja semuanya di kolom komentar. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin yang mulutnya sudah cukup kering ya, ngomong mulu. Di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Oh ya guys, buat kalian yang kepo dengan jaket ini, silahkan berkunjung ke
berkunjung ke Instagram @media.store. Dan ya silahkan kalian lihat-lihat di situ katalognya. Ya katalognya belum banyak sih sebenarnya, ini doang sih. Ada 2 Sama baju ya, ada kaos gitu. Jadi silahkan kalian cek atau link di deskripsi. Oke?